rezeki sudah dijamin Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dan bahkan binatang melata di perut bumi pun yang tidak nampak oleh kita, yang mereka pun tidak nampak sama kita, kita tidak nampak sama mereka, dijamin Allah rezekinya. Rezeki itu hal yang pasti. Yang tidak pasti sekarang surga dan neraka kita, Bapak. Maka inilah yang paling perlu kita prioritaskan. Kesempatan di dunia ini, istirahat sejenak ini, inilah masa untuk mengumpulkan bekal untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzdzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, sedang jamaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin, Sabbih isma rabbikal a'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Sampai hari ini kita termasuk orang-orang yang beruntung disebabkan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan di majelis yang paling mulia ini, majelis ilmu, majelis zikir, majelis Quran. Kata Nabi dalam hadis, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Melalui wirid-wirid seperti inilah cara kita untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran ini tidak kita baca saja, namun juga kita ambil pelajaran darinya. Maka dengan wirid-wirid seperti inilah kita mempelajari isi kandungan Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang beruntung itu. Kita rajin sholat di masjid kita ini, sholat subuh berjamaah, pahalanya luar biasa besar. Dan dilanjutkan dengan mengikuti majelis-majelis yang diadakan setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin beserta jajaran pengurus, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tunku Tigo Sejarangan Nini Mama Ali Ulama Syariah Pandai, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kaba Barito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa standby mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita. Umumnya seluruh jamaah Masjid Jami' Hasanuddin, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat sadonya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita masuki hadis yang ke-40
dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ada 42 hadis Bapak Ibu. Kini kita lah masuk hadis nan ke-40, berarti 3 pertemuan lain. Sampai puluh kini, sampai 1, sampai 2. Berarti pas hari Senin malam ki orang rayo Bapak Ibu selesai bahasan kita di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa menuntaskan bahasan dalam kitab ini. Bapak Ibu, hadis yang ke-40 ini terlebih dahulu kita bacakan ayat yang berkaitan dengannya. Quran surah Yunus ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar." Dan pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka merasa seolah-olah tidak pernah berdiam di dunia ini kecuali sesaat saja pada siang hari. Yata'arafuna bainahum, pada waktu mereka saling berkenalan. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Dan sungguh merugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Nah, Bapak Ibu, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya. Rasul memegang kedua pundakku. Faqal, kemudian berkata, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti musafir. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan Ibnu Umar sendiri mengatakan radhiyallahu anhuma, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila kamu berada di pagi hari, apabila kamu memasuki sore hari, maka janganlah menunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan apabila kamu memasuki pagi hari, janganlah menunggu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik. Dan manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, maka inilah bunyi daripada hadis yang ke-40 itu, diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tentunya sangat banyak pelajaran yang kita ambil dari apa yang Rasulullah sampaikan Bapak Ibu. Di antaranya yang pertama, dunia bukan tempat tinggal abadi. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang perjalanan jauh, musafir. Nah, artinya dunia bukan tujuan akhir. Dunia ini hanya tempat persinggahan sementara saja. Jadi Nabi memberikan ibarat Bapak Ibu, seolah-olah kita ini seorang pengembara, kemudian kita berteduh, beristirahat sejenak di bawah pohon. Nah, kemudian kita di situ istirahat, kita mempersiapkan bekal, kemudian kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Maka dunia itu seperti pohon tempat istirahat kita tadi itulah. Seperti itulah perumpamaan dunia yang sejenak, yang sebentar ini dibandingkan akhirat yang merupakan kampung kita yang paling utama.
Maka Bapak Ibu, jangan terlalu berlebihan terhadap dunia. Sebab dunia itu hanya tempat singgah saja. Nah, justru prioritas utama kita adalah kehidupan akhirat. Adapun rezeki yang kita mati-matian mengejarnya, rezeki sudah dijamin Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dan bahkan binatang melata di perut bumi pun yang tidak nampak oleh kita, yang mereka pun tidak nampak sama kita, kita tidak nampak sama mereka, dijamin Allah rezekinya. Rezeki itu hal yang pasti. Yang tidak pasti sekarang surga dan neraka kita, Bapak. Maka inilah yang paling perlu kita prioritaskan. Kesempatan di dunia ini, istirahat sejenak ini, inilah masa untuk mengumpulkan bekal untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dimuliakan, pelajaran yang kedua, kata Ibnu Umar tadi, apabila kamu memasuki pagi, fala tantadhiril masa, maka jangan kamu menunda sampai sore, jangan tunggu sore. Apabila kamu di waktu sore, jangan tunggu sampai pagi. Artinya segerakanlah amal dan jangan ditunda-tunda. Sebab kita memang tidak tahu kapan maut mendatangi kita. Apalagi yang mohon maaf suka melalaikan sholat. Tak ada jaminan Bapak Ibu, jam 2 balik, jam setengah 1 kita hidup, jam 1 tak ada jaminan kita masih hidup. Bayangkan kalau kita melalaikan sholat, menunda sholat, jam 1 tu kita belum sholat zuhur, dipanggil oleh Allah dalam keadaan belum sholat. Ayangkah kita jawab Bapak Ibu? Ditanya oleh Allah, "Biko aku belum sholat." Lah bagi waktu mah ada setengah jam aku dah langsung sholat tadi. Nah, maka jangan sampai kita wafat dalam keadaan kewajiban belum tertunaikan. Kewajiban kepada Allah inilah kewajiban nomor 1 yang paling utama. Maka amalan apapun, apalagi yang sifatnya kewajiban, segerakan, jangan tunda-tunda. Sebelum datang masa kita dijemput, tidak ada guna lagi penyesalan. Maka jangan menunda sholat, jangan menunda taubat, segera gunakan kesempatan untuk berbuat baik. Kan banyak yang berprinsip, ambo kini masih muda Ustaz, ambolah gaya saya beko baru bertaubat. Alun tentu sampai gaya oleh Bapak Ibu. Kiranya besok lah dijapui kan. Umur kan tidak melihat umur, ajal tidak melihat umur, tidak melihat sehat sakit, tidak melihat tua muda. Ajal itu datang kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi orang yang sakit tidak ada jaminan akan lebih meninggal duluan daripada yang masih sehat. Tidak ada jaminan. Begitu pula yang tua, tidak ada jaminan yang tua lebih dulu meninggal daripada yang muda. Semuanya punya potensi dan kesempatan yang sama untuk meninggal, sebab ajal di tangan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, lalu Nabi sampaikan pelajaran yang ketiga, kesehatan adalah nikmat yang besar. Ambillah sehatmu sebelum sakitmu, kata Allah. Ambillah hidupmu sebelum matimu. Jadi tubuh yang sehat ini, kita bisa bergerak semau kita, bisa beraktivitas, tidak kesulitan. Ini nikmat yang sangat besar. Ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-shihah wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering terkecoh. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Punya waktu yang luang, merdeka, bebas, bisa melakukan apapun. Jangan disia-siakan. Gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Sebab kalau sudah datang sakit nanti, kita yang kerepotan, kita yang kesusahan. Maka di waktu kuat dan sehat inilah waktu untuk banyak beramal. Bapak Ibu yang dimuliakan, kemudian pelajaran yang keempat, hendaklah kita selalu ingat dengan kematian dan akhirat. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dalam Al-Quran, ini Allah sebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Misal di ayat Quran surah Yunus tadi ayat 45, apa kata Allah? Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Dan pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka di hari kiamat,
mereka merasa seolah-olah hanya berdiam sejenak saja, sesaat saja di dunia. Yata'arafu bainahum, yaitu ketika mereka saling berkenalan sesama mereka. Maka ini yang paling dahsyat di Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Di situ Allah ceritakan Bapak Ibu, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Ditanyakan kepada penduduk dunia di hari kiamat nanti, ditanyakan kepada manusia, berapa lamakah kalian tinggal di bumi? Manusia ko Bapak Ibu, qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Kami tinggal di bumi itu hanya sehari atau setengah hari saja. Tanyakanlah kepada yang menghitungnya, kami tidak tahu. Qala illa labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu itu tinggal di bumi sebentar saja andai kamu mengetahui. Jadi besok Bapak Ibu di akhirat, ketika manusia melihat betapa dahsyat dan ngerinya hari kiamat itu, dibandingkannya dengan kehidupannya di dunia, sabanta saja kiranya di dunia baru nyo sadar di situ Bapak Ibu. Al-Quran yang mengatakan raso-raso sehari saja kita hidup di dunia. Padahal kita hidup sampai 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Tapi pas mencari kengerian akhirat, lah nampak neraka menyala-nyala, ya kan? Manusia sebanyak-banyaknya matahari di atas kapal menunggu giliran kita. Saya dihisap oleh Allah di Bapak Ibu, itu sampai ribuan tahun. Menunggu giliran kita dihisap saja kok. Sedangkan kehidupan dunia 50-70 tahun ya. Makanya disabi penduduk dunia, sabanta kiranya di dunia batang tu. Raso-raso sehari saja. Bahkan kata ayat yang Yunus tadi, raso-raso sesaat di siang hari saja, tidak sampai sehari itu. Raso-raso sesaat di siang hari saja. Di Quran surah An-Nazi'at ayat terakhir, raso-raso sabanta saja di sore hari. Nah, tapi di situ tidak ada guna lagi penyesalan Bapak Ibu. Yauma yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Quran surah Al-Fajr. Ketika itu manusia menyesal, manusia sadar, tapi tidak ada guna lagi penyesalan. Menyesal gitu, aku tidak yang sabanta dulu tu aku maksimalkan. Sabanta benar kiranya dunia punya. Kok akhirat yang begitu lama salamonya, aku tidak aku maksimalkan sabanta tu. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka ini pengingat bagi kita untuk memaksimalkan waktu kita yang singkat di dunia ini, dan semoga Allah jadikan kita selalu ingat dengan kehidupan akhirat sehingga memotivasi kita untuk terus berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.